Kita materinya masih tentang IP address, masih lanjutan yang kemarin. Jadi mungkin bahasannya sifatnya banyak mengulang. Itu ya, masih tentang IP dan netmas. Ini pendalaman lagi. Nah, oke. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa ya. Untuk tugas ada kendala nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Lancar berarti ya, aman ya. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, nah ini mungkin apanya nih, tugasnya ya. Kalau saya masukkan ke apa lah, ke apa? Oke, rasanya nggak ada apa ya, nggak ada kendala karena tugas ini kan sudah pernah juga dibahas ya, dengan hampir sama katanya penugasannya seperti di modul. Coba saya munculkan di sini. Bisa saya. Oke, saya Nah, oke. Itu kalau dilihat tugas itu kan seperti ini ya. Ini tugas pertemuan 3. Itu ada sebuah IP address di sini. Kalau misalnya file presentasi nggak nampak, Anda bilang saja gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ada sebuah IP address. Itu IP addressnya adalah 200.145x0/28. Nah, ya. Kalau IP address ini dia hanya ada kelas A, B, dan C. Kemudian yang penting yang perlu diingat lagi adalah pernya, per yang ini ya, per berapa dia. Oke, kemudian ditanya berapa jumlah subnet. Berarti kalau jumlah subnet itu berarti berapa jumlah jaringan yang bisa terbentuk, atau berapa tabel. Kan kita kemarin buat tabel-tabel ya, berapa tabel IP yang terbentuk. Kemudian berapa jumlah host per subnet. Jadi dalam satu tabel jaringan tadi IP-nya berapa yang bisa dipakai. Kemudian di sini berapakah blok subnet. Nah, blok subnet itu kelipatannya per berapa misalnya dia. Misalnya 32 berarti dari 0, 32, 64 dan seterusnya. Kemudian Anda disuruh buat tabel berapakah alamat broadcast dan IP yang valid. Nah, ini artinya Anda disuruh buat tabel seperti yang kemarin, yang Excel ya. Kemudian suruh buat menggunakan paket tracer. Nah, ini saya filenya belum ada yang ngirim nih ya, apakah sudah dibuat atau belum. Nah, oke, kita lanjutkan materi dulu nanti sambil latihannya menyusul nanti ya, latihan yang dari tugas. Nah, ini kalau Anda sudah buka materi keempat, ini judulnya 04 IP dan netmas. Anda bisa lihat di situ. Oke, mulai dulu. Nah, ini skemanya sama seperti yang jelaskan kemarin. Ini mengulang lagi ya. Itu IP-nya 32 bit. Nah, ini diulang-ulang terus sampai Anda ingat ya, bahwa IP address itu 32 bit dibagi 4. Makanya materinya saya ulang-ulang. Dibagi 4 per bagian ini adalah 8 bit. Per 8 bit ini namanya adalah octet. Kemudian dikonversi menjadi apa namanya nih, bilangan desimal ya, dot desimal. Kenapa dibilang dot desimal? Karena pembatasnya adalah titik, titik itu adalah dot.
Oke, ini host address. Nah, ini misalnya ada network 1, network 2, dan network 3. Maka nanti ketika alamat IP host address ini tidak boleh ada yang sama. Yang sudah kita rancang kemarin kan, IP-nya tidak boleh ada yang sama. Contoh seperti ini. IP komputer sini dia belakangnya 11, di sini 12, di sini 17. Begitu juga yang di network 2. Yang di network 2 ini IP-nya juga tidak boleh ada yang sama. 211, 27, 210. Network 3 juga demikian. 31, 33, dan 37. Kalau ada yang sama, maka dia akan terjadi bentrok. Oke, lanjut dulu. Oke, di kemarin juga sudah ya. IP address itu dibagi dengan network dan host. Ini kalau network namanya net ID atau disebut network ID. Nah, kemudian kalau yang bagian host ini ya, mengulang lagi yang kemarin. Kalau bagian network ini disebut net ID atau network ID. Kalau yang bagian host berarti disebut host ID. Oke, secara teori silakan Anda buka-buka nanti bisa ya. Oke, ini juga kemarin sudah dijelaskan pembagian kelas-kelas IP address. Ya, itu kelas A berarti networknya bagian yang 1 oktet, selebihnya 3 oktet adalah atau 24 bit itu adalah untuk host. Kemudian kelas B networknya 2, hostnya juga 2 oktet. Kelas C 1, 2, 3 itu untuk network, kemudian yang hostnya ini 1. Nah, bagaimana ini pembagiannya? Silakan nanti Anda buka lagi rekaman perkuliahan yang di pertemuan 3 kemarin. Jadi insya Allah setiap pertemuan nanti akan saya rekam. Jadi bagi ada yang mahasiswa yang tertinggal, misalnya tidak bisa mengikuti materi, nanti akan bisa dilihat di rekaman ya. Ini kebetulan saya rekam juga. Oke, masih direkam ya. Oke, nanti Anda silakan bisa melihat ulang jika masih ini datang dari mana gitu ya. Oke, silakan. Ini modul penambahnya ya. Oke, kelas A ini kemarin sudah dijelaskan juga datangnya dari mana. Nah, tambahan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Netmas ini Anda harus hafal ya, harus hafal. Maksudnya jangan lagi ketika akan setting netmas buka-buka catatan. Ya. Kalau dia menunjukkan kelas A, Anda harus tahu langsung bahwa kelas A itu netmasnya pada bagian pertama. Kalau kelas B 2 bagian. Kalau kelas C 3 bagian di sini. Yang 0 ini apa? Yang 0 ini adalah merupakan untuk host. Oke. Ini harus sudah dihafalkan. Karena nggak mungkin setiap saat netmasnya nggak tahu gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ini penulisan. Misal ada sebuah IP 202.95.151.129, terus IP-nya. Kemudian netmasnya akan secara otomatis dia akan ketika kita setting komputer dia akan secara otomatis membuat 255.255.255.0 gitu ya. Kenapa? Karena ini default itu bawaan. Jadi kalau di depannya 202 berarti dia kelas C. Kalau kelas C netmasnya adalah 3 oktet. Oke, lanjut dulu. Nah, oke, coba perhatikan.
di sini ada 3 buah jaringan, ya. Jaringan yang pertama ini jaringan pertama, kemudian ini jaringan kedua, dan ini adalah jaringan ketiga. Berarti ada 3 jaringan. Kenapa walaupun dia dalam satu ruangan, ya, dalam satu ruangan, ketika net ID-nya berbeda, ini net ID ya, net ID atau network ID-nya berbeda, maka dia adalah jaringan yang berbeda. Atau network ID-nya berbeda, maka dia tidak akan bisa saling koneksi jika network ID-nya berbeda. Kalau di sini kelas A 10.0.0.0, ini 10. Jadi IP nanti yang depannya 10 ini bisa connect. Kemudian ini kelas C 192.168.2 gitu ya. Kalau ini kelas B 172. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya dia tidak bisa saling connect, maka bagaimana cara connect-nya? Nah, cara connect-nya itu menggunakan yang namanya router. Untuk mengkoneksikannya bisa menggunakan router. Oke, misalnya contoh penerapan IP-nya seperti ini. Ini network 10.0.0, di sini network 192, sini 172.16. Oke. Jadi di sini tinggal yang penting depannya sama 10, gitu ya. Di sini depannya sama-sama 10. Ini kalau diperhatikan, nah ini masih satu network. Ini satu network dan ini juga satu network. Nah, kemudian yang terhubung ke router bagaimana? Yang di sini, ini kan dia akan dihubungkan. Nah, kalau di sini networknya adalah 10, net ID-nya 10 depannya, maka di sini juga harus satu net ID. Nah, berapa dia? Oh, di sini dipakainya 10.001. Oke. Kemudian yang jaringan kedua, di sini 172.16. Perhatikan saja net ID-nya ini. Kalau 2 oktet ini sama, yang ini terserah aja, bebas mau berapapun nggak masalah. Yang penting dua oktet ini sama, maka mereka bisa saling connect. Silakan di setting IP-nya. Nah, begitu juga yang di sini, yang terhubung ke router di sini itu harus satu net ID dengan yang di sini. Jadi dipakai 172.16 kemudian 70.1 boleh, atau yang lainnya juga boleh. IP misalnya di sini 1 boleh nggak? Boleh aja, selama yang depannya sama. Kalau dia kelas B. Nah, kalau kelas C berarti dia 3 oktet yang ini, ya kan? 192, 168, 2, kemudian 0. Nah, 0 yang belakang ini terserah aja mau berapa. Mau 1, 2, 3 sampai 100 juga nggak masalah. Nah, kemudian setting IP-nya 123, di sini 10 dan 11. Nah, kemudian yang terkoneksi ke router itu harus masih dalam satu jaringan net ID yang ini. Ya, jadi misalnya di sini dia pakai berapa? 192, 168, 2. 3 oktet pertamanya masih sama. Ya, di sini IP-nya oke. Sehingga dia bisa connect. Nah, kenapa yang terkait dengan router ini harus sama? Supaya dia bisa connect kembali. Ini ya, misalnya dari komputer yang ini, dia bisa connect kembali. Minimal dia connect ke ujung yang ada di router sini. Bisa connect dia. Kenapa connect? Karena masih sama network. Walaupun dia belum bisa ke komputer lain, tetapi minimal sampai ke ujung sini dia bisa. Itu konsepnya seperti itu. Jadi ada sebuah jaringan. Nah, yang ujung di router itu IP-nya harus sama net ID. Oke, ini kemarin sudah network, ada host, kemudian ini kemarin sudah ya, ini sudah. Oke, jangan. Oke, ini sudah kelas A, kelas B.
dan kelas C, kemudian IP privat ini mengulang ya. Oke, kemudian IP localhost atau loopback itu IP 127. Oke, ini 127 tidak dipakai. Broadcast, kalau broadcast dia berarti bitnya satu semua, itu 2555 gitu ya yang kemarin. Kemudian direct broadcast, oke, kita lihatkan aja limit broadcast. Oke, sekarang Anda kemarin kan sudah menentukan bagaimana cara IP ya. Oke, sekarang saya tanya, ini ada, saya kasih nomor lah ya, saya kasih nomor di sini. Kalau pemberian nomor itu sebentar, sini edit teks ya. Oke. Ini satu, karena ternyata tidak bisa diedit. Oke. Oke. Sekarang saya tanya, dari 1, 2, 3, 4 ini ada 4 buah IP, manakah yang memiliki net ID yang sama? Atau manakah yang satu jaringan dan mana yang tidak? Oke, silakan Anda pilih ya, dari keempat IP ini mana yang satu jaringan dan mana yang tidak. Oke, silakan. Halo, suara masih terdengar? Masih ya. Oke. Kalau dari ini presentasi ini, dari 4 buah IP ini manakah yang satu jaringan? Yang 10.252.230.3 satu jaringan dengan 10.252.230.6. Oke, berarti yang satu jaringan yang mana? Yang 230 sama 240? 230.3 sama 230.6, Pak. Oh gitu, oke. Sebentar saya kasih tanda ya. Berarti yang satu jaringan yang berarti ini satu, ini ya, satu sama yang ini. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat yang lain? Boleh ya, silakan. Mana yang satu jaringan dan mana yang tidak? 230. Yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 1 dan 230.3. Nomor 2, Pak. Nomor 2 240 ya. 240 6. Iya. Dengan itu 6. Dengan 230.3. 230.3. Oh, berarti yang ini. Nomor 1 sama nomor 2. Gini ya? Iya, Pak. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 satu jaringan gitu ya. Oke, ada pendapat lain? Nomor 2 sama nomor 3, Pak. Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 sama nomor 3. Oke.
Oke, cukup? Nggak ada yang lain ya? Nggak ada ya? Oke. Sekarang coba perhatikan. Oke. Ketika kita menentukan IP tersebut masih dalam satu jaringan atau tidak, maka yang pertama kita lihat kelas IP-nya. Ini kelas apa nih IP-nya? Kelas A ya. Kalau IP depannya 10 berarti dia kelas A. Ya kan? Karena kelas A itu dari 1 sampai 126. Ya. Nah, tetapi coba perhatikan di samping ini nggak ada yang network kelas A. Tidak ada kelas A kan? Nah, artinya kita harus melihat lagi netmasknya. Netmasknya harus kita lihat. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Caranya yang harus dicek adalah yang pertama ini. Netmask. Oh, ini kelas apa ya? Kelas netmask kelas C berarti kan? Kalau netmask kelas C berarti networknya 3 ini. 1, 2, 3. Berarti dia bisa connect hanya dengan yang netmasknya yang sama di sini. Oke ya. Artinya kalau 1 dan 2 itu dia nggak bisa connect seharusnya. Kenapa? Karena di sini 240. Ya, karena di sini 240. Nah, sedangkan untuk Untuk netmasknya, untuk kelas netmasknya 255 ini dia sampai 3 bagian oktet. Nah, sedangkan di sini udah berbeda. Ya kan? Oke. Kemudian bisa connect lagi dengan yang mana? Dengan yang ini. Misalnya. Bisa connect nggak? Belum tentu, walaupun dia sama, tapi lihat juga ininya. Oh, ternyata yang ini 2. Gitu ya. 2 ini cuma 2 dia. Berarti dia hanya sampai sini. Berarti networknya 10, 252, 236. Oke ya. Oke. Kemudian yang nomor sini, yang nomor 4, perhatikan lagi ini. 255, 255, 00. Nah, berarti yang bisa connect berapa? Pada bagian ini. Kalau yang pada bagian ini sama, maka bisa connect. Nah, harusnya yang bisa connect itu adalah 3 dan 4. Kenapa? Karena nomor 1 dan nomor 2 dia netmasknya pakai 3 netmask. Kemudian di sini dia 3-nya berbeda. Gitu ya. Harusnya yang bisa connect secara teori itu adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Oke. Sekarang kita buktikan. Silahkan Anda buka pakai tracer, kemudian pasangkan atau tambahkan 4 buah komputer, setting IP-nya seperti yang ada di modul, ya. Kemudian hubungkan dengan switch. Oke. Silahkan Anda praktekkan. Buka pakai tracer ya. Pakai tracer seperti ini. Ini harus Anda coba ya, untuk membuktikan bahwa oh iya benar ternyata. Kita ingin membuktikan bahwa secara teori kalau yang ini harusnya yang connect hanya yang 3 dan 4. Tetapi kita ingin membuktikan benar tidak. Oke. Silakan saja Anda tambahkan komputernya ya, komputer PC aja lah boleh ya. Sini 1, 2, 3, 4 gitu boleh. Kemudian dihubungkan dengan switch. Switch itu berarti ini ya. Switchnya sembarang aja boleh ya. Oke. Kemudian berarti kabelnya adalah kabel strike.
Silahkan Anda setting ya, setting sendiri di komputer Anda masing-masing. Oke. Kalau saya seperti biasa, IP-nya itu saya buat seperti ini. Ini misalnya begini, saya buat kecil gitu ya. Oke, kemudian ini ya. Ini berarti 10, 252, 230, 3. Mas, saya sikat NN saja. 255, 255, 255.0. Oke, kemudian silahkan di copy, boleh kopikan aja kemari. Ini juga kopikan kemari. Ya. Ini juga kopikan kemari. Cara mengkopinya, tekan Ctrl kemudian tarik. Ini IP, ini PC komputer 4 misalnya. Komputer 3. Oke. Di sini tadi 255, di sini 240, 252, 236, kemudian di sini 0. Oke. Sini 250. Oke, sekarang silahkan Anda setting di paket tracer Anda, komputer berapakah yang bisa terkoneksi. Anda harus coba. Ya, kalau nggak coba nanti nggak bisa paham. Nggak paham juga nanti. Oke, silahkan dicoba. Oke, seperti ini. Komputer berapakah yang bisa saling terkoneksi. Oke, saya beri waktu 5 menit lah ya. Oke, untuk Anda mencoba komputer 1, komputer 2 bagaimana, komputer 2, komputer 3, kemudian komputer 3, komputer 4, dan sebaliknya. Yang mana saja yang bisa saling terkoneksi. Oke, saya beri waktu 5 menit.
Oke, sudah dicoba? Oke, sudah dicoba? Komputer mana sajakah yang bisa saling terkoneksi? Oke, ada yang udah? Atau semuanya bisa koneksi? Bagaimana? Ada yang sudah dicoba? Oke, sudah? Jangan lama-lama ya. Sudah ya? Oke. Komputer berapa yang bisa terkoneksi? 1 dan 3 bisa, Pak. 3 dan 4 juga bisa. Hah? 1 dan 3? 1 dan 3 bisa? Bisa, Pak. 3 dan 4 juga bisa, Pak. 3 dan 4 juga bisa. 1 kedua? Nggak bisa, Pak. 1 kedua nggak bisa. Kemudian 3 4 bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. 1 3? Bisa juga, Pak. Bisa. Oke, kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, oke. Sekarang kita setting dulu. Saya setting komputer 1 ya. Komputer 1. Oke. Ini langsung saja di desktop. Nah, di sini konfigurasi IP-nya jangan sampai salah ya. 10.252
230.3. Ya, harusnya otomatis 255 ya. Nah, di sini jadi 255. Oke. Kita tutup. Kita tutup. Kemudian komputer 2, desktop, IP konfigurasi 10.252.240.3. Di sini 255. Oke, kita tutup. Oke. Kemudian yang ini, yang komputer 3, setting, desktop, IP 10.252.230.6. Kemudian di sini kita pokoknya kelas dia 0.0. Tutup. Oke. Komputer 4 10.252.250. 255. Oke, kita lihat. Sekarang kita akan tes dari komputer 1 ke komputer 2 ya. Klik. Ini saya dari komputer 1 ya. Ini komputer 1. Saya akan coba ping dari command prompt. Oke, jadi saya ping dari sini. Ping 10.252.240.3. Kalau dia TTL harusnya connect ya. Oke, ini saya ping ke komputer 2. Oke, coba saya ulang sekali lagi. Kadang dia harus 2 kali ya, ketika pertama sekali. Oke, berarti 1 ke 2 memang tidak bisa. Nampaknya tidak bisa 1 ke 2. Oke, berarti dari komputer 1 ke komputer 2 tidak bisa. Sekarang kita coba ke komputer 3. Komputer 3 IP-nya adalah 10.252.230.6. Oke, oke. Bisa ya? 10.252.230.6. Kita lihat dulu. Oke. Bisa ya? Ini bisa. Oke. Kemudian yang keempat. 230. Ini 250. 250.250. Dari komputer 1 ke komputer 4 nggak bisa. Komputer 1 komputer 4 nggak bisa ya. Dari komputer 1 ke komputer 4 tidak bisa. Oke, berarti kesimpulan pertama ya, dari sini kemari tidak bisa, dari sini kemari bisa, dari sini kemari tidak bisa. Artinya komputer 1 hanya bisa connect ke komputer 3. Oke, sekarang kita tes dari komputer
4 ke 3 ke 2 dan ke 1. Kita tes. Karena komputer 1 dan 3 sudah pasti connect, maka 3 ke 1 harusnya juga sudah connect. Kemudian kita cek yang selain itu. Jadi kita cek dari komputer 4. Oke. Komputer 4 ke komputer 3. Komputer 3 itu IP-nya adalah pin 10.252.230.6. Sorry. Kayaknya ada yang salah ya ini ya. Susunannya ada yang salah. Kita lihat dulu. Netmasknya sepertinya ada yang salah. Nih. Ini 255, ini juga 255 ya. Di sini berlebih nampaknya. Ini harusnya cuma satu ya. Oke. Nah, ini susahnya kalau salah setting satu maka kita harus ulang. Ini betul. Oke. Ini harusnya kemari. Connect ya. Oke, sekarang komputer 4 ke komputer 3. Oke, ini sudah betul. Oke. Dari komputer 4 ke komputer 3. 235. Oke. Langsung bisa ya? Ini bisa, ini berhasil. Artinya kalau dari komputer 4 ke komputer 3 bisa, maka dari komputer 3 ke komputer 4 harusnya juga bisa. Oke, sekarang ke komputer 2. Kalau komputer 2 ini nampaknya memang nggak bisa. Kita coba aja. Itu 10.252.240.3. Bisa ya, di komputer 2, komputer 4 kedua nggak bisa. Oke. Kemudian ke komputer 1. 10.252.30.3. 230.3. Oke, ya, kita perhatikan. Jadi untuk yang dari komputer 4, ini kemari bisa. Ini kemari nggak bisa. Ini kemari nggak bisa. Kita coba dari komputer 3. Komputer 3 kemari pasti bisa. Ya. Kita cek dulu. Oke, betul. Sekarang kita dari komputer 3 ke komputer 2. Pin 10.252.240.3. Nah, itu komputer 2 tidak bisa. Komputer 1 230.3. Bisa ya. Oke, jadi kesimpulannya
Komputer yang bisa terkonek itu adalah komputer 1 ke komputer 3, komputer 1 hanya itu, kemudian komputer 2 tidak terkoneksi sama sekali. Yang bisa itu hanya ini, dari 1 ke 3 bisa. Kemudian dari 3 ke 4 bisa. Kemudian dari 4 ke 3 bisa. Yang ini tidak ada yang bisa. Oke. Ya, itu. Jadi komputer 1 ke 3 itu bisa, tapi komputer 1 ke 4 itu tidak bisa. Oke. Kita lihat ya. Oke. Kenapa komputer 1 ke 3 bisa? Kalau Anda perhatikan, IP-nya di sini memiliki kelas yang sama. Kelas yang sama, kemudian harusnya di yang IP yang sini itu dia adalah yang menjadi network adalah 3 ini ya. 10.252.230. Nah, kalau di komputer 3 yang jadi network adalah 252. Karena yang belakangnya sama, maka dia bisa terbaca langsung. Ya. Ini kan range-nya sampai 252. Nah, kalau yang satu 230. Nah, kalau di sini sudah berbeda saja satu, maka di sini nggak akan bisa lagi. Ya. Nah, yang secara network bisa saling terkoneksi yang ini, komputer 3 dan 4. Kenapa komputer 1 bisa connect kembali? Karena dia memiliki IP awal yang sama di oktetnya, di oktet yang network ini. Ya. Dia nggak melihat yang ini, nanti IP-nya sama. Padahal networknya di sini adalah sampai 252. Oke. Tetapi komputer 1 ini tidak bisa connect ke mana? Tidak bisa. Dia hanya bisa connect ke IP yang sama persis ya, walaupun networknya berbeda. Oke, nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti Anda merancang sebuah network, maka tolong perhatikan netmask dan IP-nya. Kemudian kalau kita merancang network, pastikan ini ya, kalau kita menggunakan IP kelas A, maka tolong sesuaikan ini dengan pakai kelas C gitu ya. Nah, akan terjadi hal seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke materi lanjutannya ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ini kalau di Windows seperti biasa, saya selalu menyarankan Anda settingnya dari kontrol panel atau dari bagian yang bawah situ ya. Oke, ini sudah. Silakan dari kontrol panel, ini jangan sampai Anda tidak paham bagaimana setting IP. Oke, subnetting kita kemarin sudah bahas ya. Oke, nah ini gambarannya kira-kira begini ya. Kalau subnetting itu kan membagi ya, internet, kemudian ada router, kemudian ada satu network saja. Nah, ternyata ingin dibagi menjadi 2 network, ya berarti tinggal networknya dibagi 2. Oke, ini kemarin sudah. Sebenarnya ada latihan di file belakangnya. Soal latihan, oke, ini nggak usah. Nah, kemudian silakan yang sudah melihat modul pertama tadi, sekarang kita ke modul yang 2 yang saya masukkan di Google Classroom.
Ini bahasannya masih subnetting, ya, sama seperti kemarin sudah dijelaskan. Di sini kita akan latihan singkat saja. Ini ada penjelasan tambahan, silahkan nanti Anda baca. Kelas A, kelas B, kelas C ini sama ya, bersama. Kemudian privat IP, cuma ini ringkasannya saja. Nah, ini kalau pembentukan subnet berarti kalau lama dia kira-kira begini. Bagian net ID, bagian host ID. Kemudian bagian net ID, pada bagian host ID itu diambil beberapa bit network, bukan bit network, bit host ID diambil beberapa bit, kemudian dijadikan subnet ID seperti ini. Ya. Kira-kira cara kerjanya kira-kira gitu. Ya. Jadi sehingga networknya menjadi dari sini kemari. Ya. Cuman yang di bitnya dari host tadi namanya menjadi subnet. Kemudian host ID-nya menjadi host ID yang baru. Oke, berdasarkan jumlah A. Oke. Ini nanti banyak soal yang berkaitan dengan subnet itu berkaitan dengan jumlah jaringan. Kalau nanti ada soal tentukan jumlah jaringan, maka yang Anda harus cari itu adalah subnet. Subnet rumusnya apa? Rumusnya sudah ada di modul. Itu 2 pangkat X, ya kan? Rumusnya ada 2 pangkat X. Silahkan Anda lihat lagi di modul. Kemudian yang paling banyak ditanyakan lagi adalah berdasarkan atau berapa jumlah komputernya. Jadi dalam satu subnet itu berapa maksimal jumlah komputer yang bisa dialokasikan, atau IP-nya berapa dalam satu subnet itu, sehingga nanti kita ketika merancang tidak kekurangan IP. Contohnya gini, dalam satu jaringan kantor misalnya terdapat 30 komputer, tetapi yang kita rancang satu subnet itu hostnya hanya misalnya 16, maka dalam kantor tersebut nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena jaringannya jadi terpisah, dia hanya muat 16. Nah, jadi kalau kebutuhan kantor tersebut 30, maka kita ambil 30 pas atau bisa dilebihkan. Ya, satu angka di atasnya bisa dilebihkan. Kan kelipatannya kan 8, 16, 32 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya 30, pas ya udah 30. Tapi kalau misalnya 30 kurang ternyata adanya cuma 28, berarti silahkan dinaikkan lagi. Nanti kita lihat soalnya. Oke, ini subnet masih seperti yang kemarin. Oke, ini penjelasan yang kemarin itu ya. Oke, nah kita lihat di Oke, di sini ada sebuah studi kasus. Ya, misalnya gitu. Ada sebuah soal seperti yang Anda lihat di depan. Di bawah sebenarnya sudah ada pembahasan ya. Sudah. Oke. Nah, ini studi kasusnya. Ada 2 buah kantor, misalnya kantor C dan kantor E ya, kantor C dan kantor E, atau jaringan E, jaringan E, jaringan C, jaringan E. Itu mereka, kantor tersebut memiliki dapat IP address dari provider atau dari layanan internet, misalnya dari Telkom atau dari Excel dan lain-lain, pokoknya provider internet lah. Dapat IP address, alamatnya adalah 10.252.00. Kemudian pada jaringan C ternyata itu jumlah komputernya atau hostnya adalah 45. Kemudian pada jaringan E, jaringan kantor satu lagi, itu jumlah hostnya adalah cuma 10. Nah, jadi bagaimana cara merancangnya? Cara merancangnya adalah kita tidak bisa berpatokan dari yang nilainya lebih rendah atau 10.
Karena kalau kita merancang sebuah jaringan itu untuk host yang hanya 10 komputer, maka pada kantor C ini dia tidak akan tercover, ya, tidak akan tercover untuk jaringan C. Kenapa? Karena jaringan C dia butuh 45, sedangkan di sini 10. Berarti kita ambil patokannya supaya jaringan E dan jaringan C ini bisa kita bagi IP-nya, maka patokannya kita adalah 45. Kenapa? Kalau kita setting sebuah jaringan itu untuk 45 komputer, maka untuk 10 komputer juga bisa, gitu ya, karena kan masih ringnya masih masuk. Tapi kalau kita rancang sebuah pembagian IP itu untuk 10 komputer, maka untuk 45 komputer tidak tercover lagi, sehingga di dalam jaringan C ini nanti banyak jaringan-jaringan kecil lagi jadinya, dan itu tidak efektif. Nah, jadi caranya adalah kita mendesain untuk yang jumlahnya besar dulu. Kita cari yang jumlahnya besar. Oke, pembahasannya dari bawah, silahkan Anda lihat ya. Oke, saya jelaskan juga. Nah, di sini ada jumlah jaringan C sama dengan 46, jaringan E 11. Oke, 45. Oke. Kok 11 ya? Oh iya, berikutnya. Oke. Kemudian jaringan R1, R2 sama dengan 2. Oh, dia juga menentukan ini. R1, R2 ini jaringan yang berbeda lagi ya. Oke. R2, R3 itu juga butuh IP 2. Di sini butuh IP 1, di sini butuh IP 1 lagi, kemudian di sini butuh IP 1. Oke. Nah, jadi jaringan terbesar itu sama dengan 46. Ya, 46 yang dibutuhkan itu adalah 46. Sehingga bitnya ketika dikombinasikan adalah menjadi seperti ini, atau 6 bit ya. Dan netmasknya menjadi ini ya. Oke, silakan nanti Anda masukkan ke rumus ini ya, kan bisa dapat. Kenapa dia jadi 10111106 bit. Oke, di sini ya. Oke. 2 pangkat X. Kemudian kalau butuh 2 pangkat Y, oke. Oke. Jadi jaringan barunya adalah 10.255.0026, kemudian 264. Ini yang kita buat tabel kemarin tuh. Cuma kita pembahasannya kemarin pakai tabel ya. Nah, kalau di sini dia langsung dicari. Nah, kalau kita kemarin pakai tabel. Silakan, cuman di sini dia tidak pakai rumus. Silakan Anda boleh pakai yang modul yang ini, yang pertemuan kemarin, modul subnetting. Kalau di modul ini sudah ada rumus-rumusnya. Oke. Anda lihat di pembahasan soal. Di pembahasan soal itu sudah ada rumusnya yang kita kerjakan kemarin ya. Nih. Jika subnetnya berapa? 2 pangkat X gitu ya. Kemudian jumlah host per subnet 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Y-nya berapa? Y-nya butuhnya berapa? Kemudian blok subnet 256. Oke, kemudian lanjut dulu. 10.255 per 26. Oke. Nah, silakan nanti dibuat tabel ya. Ini pembahasannya mungkin lebih enak pakai tabel seperti yang Anda buat kemarin ya, yang pakai Excel. Kayaknya ada yang lupa itu. Oke. Oke.
Nah, ini ada sebuah soal, ya. Ada sebuah soal atau entah soalnya nampaknya nggak usah yang dulu. Saya carikan yang lebih mudah dulu ya. Saya akan buat sebuah soal buat Anda. Soalnya saya buat lebih mudah saja dulu. Oke, ditunggu sebentar, saya buatkan soal.
Tes 1 2. Apakah bisa didengar? Tes 1 2, apakah bisa didengar? Bisa, Pak? Bisa ya. Bisa, Pak. Tadi sepertinya terputus ya jaringan ya. Iya, Pak. Oke, itu sudah saya share sebuah file latihan ya, dengan konsep yang sama seperti tugas Anda dan latihan kita kemarin. Saya ingin Anda mengerjakan dulu ya, silakan Anda kerjakan dulu. Ini caranya sama, Anda boleh pakai modul yang pertemuan kemarin ya. Itu kalau misalnya di modul pertemuan kemarin itu kan kita disuruh buat berapa host, berapa subnet, kemudian berapa host per subnet, kemudian blok, kemudian suruh buat tabel ya. Nah ini sama, soalnya sama seperti itu ya, sama. Cuman di sini kata-katanya ada sebuah soal di sini. Sebuah perusahaan memiliki IP address 192.168.10 titik per 24. Oke. Nah kalau dia per 24, berapakah jumlah network ID dan host ID yang dimiliki? Oke, saya berikan waktu 15 menit, silakan Anda kerjakan dulu ya. Oke, silakan. Saya berikan waktu 15 menit.
Nah, oke. Udah ada yang belum? Udah ada yang selesai? Tes 1, 2, 3. Bisa didengar suara? Bisa, Pak. Oke, ada yang udah selesai? Apakah sudah ada yang selesai? Oke. Ini ya caranya. Nah, ini saya nggak tahu Anda lagi di mana, lagi di jalan atau di mana ya, karena kita nggak memunculkan video. Tapi kalau Anda perhatikan, udah berapa kali kita pertemuan, itu dan ini juga sudah pernah dibahas di pertemuan komunikasi data dan jaringan. Ini apa namanya? Ini harusnya tidak perlu terlalu pusingkan ya. Kenapa? Karena kalau diperhatikan Anda melihat soal seperti ini, Anda nggak perlu bingung. Anda lihat dulu IP address-nya. Kalau Anda perhatikan, IP address ini adalah IP address yang standar. Dari mana tahu? Ini kan nampak ya. Ini per 24 ini adalah default kan? Per 24 ini default. Berarti kita langsung tahu bahwa netmask dari IP tersebut adalah 255.255.255.0 kan? Netmasknya 255.255.0. Nah, dan ini karena dia masih default, maka IP address-nya itu cuma bisa satu network. Kenapa bisa satu network? Karena dia masih standar default bawaannya. Ya, jadi kan satu network jadinya cuma. Nah, kenapa satu network ya? Karena memang ini kan belum dibagi lagi, belum di sub. Ya kan? Ini belum di subnet. Nah, sehingga dia ketika belum di subnet ya berarti cuma satu network. Networknya berapa? Nah, networknya adalah 192.168.10.0. Itu networknya. Nah, kemudian host ID. Host ID-nya berapa? Host ID-nya coba Anda cek. Di sini kan masih standar ya. Berarti kan perpaduan yang angka ini berarti kan. Oke, kita buka yang angka ini, yang ini ya. Berarti kan yang angka ini bitnya kan. Oke, bit pada angka ini itu kan adalah 8 bit. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau dia begini, ini kan dari biner ke desimal kan begini. Desimalnya 0, tapi binernya adalah 00000 gitu kan. Nah, kemudian kombinasinya berapa? Kombinasinya semuanya adalah ketika ini nilainya adalah 1 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Nah, berarti kan 255. Ya kan? 255 dikurang 1 untuk broadcast. Ini sama dengan 255 dikurang 1. 1 itu apa? 1 itu adalah broadcast. Sehingga hostnya adalah 254. Biasanya kurang 2 Pak. Iya kurang 2 karena dengan network. Tetapi networknya kan karena networknya di sini adalah 0. Kan dia sudah ada kan networknya sudah ditentukan. Sehingga tidak perlu kita kurangkan lagi. Sehingga yang harus dikurangkan adalah yang untuk broadcast. Nah, ini adalah broadcast. Saya kasih merah saja waktu merah. Nah, yang satu ini adalah broadcast. Jadi dia yang bisa dipakai IP-nya adalah 254. Nah, itu aja cuma.
Jawabannya sesimpel itu. Nah, cuman hitungnya jangan susah. Jadi kalau ada soal seperti ini, tolong Anda lihat dulu ininya. Ya. Soalnya lihat dulu IP-nya dilihat dulu. Ya, ini kan dia bilang di sini ada perusahaan memiliki IP address. Berapakah jumlah ya? Berapapun perusahaannya, kalau IP-nya masih standar ya masih bawaannya standar. Jadi Anda nggak usah terlalu bingung. Ya. Oke. Nah, itu caranya. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang ada beberapa soal satu lagi ya. Saya kasih soal satu lagi. Kelas C aja ya, kelas B lah. Jadi soal nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Oke. Kelas B ya. Jika Anda mempunyai suatu IP address, artinya adalah 171.10.64.15/19. Kemudian tentukan kelas IP address. Tentukan subnet dari IP tentukan broadcast. Nah,